lagi dalam acara Raffi Mariska Real Talk, dimana kita bisa ngobrolin apa aja. Kita bebas ya untuk berbicara. Kita bebas untuk berbicara, kan Indonesia udah merdeka ya. Banking nggak? Buklak-lak. Oh, buklak-lak itu artinya bukan main. Oke, dan sekarang kita berdua pengen ngobrolin masalah apa ya, gue bilangnya masalah, bukan masalah sih sebenarnya, adalah reaksi tentang gue di judul film apa, Jangan Ambil Nyawaku. Jangan Ambil Nyawaku. Udah pernah nonton kan filmnya? Udah dong pastinya kan. Oh iya, pasti udah dong. Terus sampai nangis-nangis Bombay nggak sih? Sampai nangis darah nggak sih? Kayaknya sih Bombay banget. Kayak Bombay ya, padahal itu kan dibohong-bohongin loh. Padahal cuma pers doang ya. Padahal itu hanya acting ya, acting itu pers itu acting namanya, tapi bohong. Itu namanya acting bohong. Tapi ngomong-ngomong, lu film FTP itu masih inget gak? Tahun berapa gitu? Inget gak? Ayo. Udah lupa tahun berapa ya? Kayaknya tahun waktu zaman gue masih kerja rodi deh. Zaman kerja rodi itu berarti masih penjajahan Belanda ya. Lagi zaman kerja rodi, berarti lagi zaman penjajahan Belanda. Oke, jadi sekarang kita mau reaction salah satu TV yang diperankan oleh Raffi Mariska. Yes. Yang berjudul Jangan Ambil Nyawaku. Oke, guys. Banking nggak tuh? Cucu nggak tuh? Kita mulai aja nih. Jadi, Dan tadi juga udah mulai kok. jadi kita nggak semua nih. Jadi kita ambil dari adegan, beberapa adegan. Udah kita kemas ya. Nanti tinggal di reaction aja ya. Oke, langsung aja yuk. Yang mana yang mau di reaction? Ini lu ya? Oh, belum? Belum, itu baru tulisannya aja. Suka heboh ya. Oh, ini lu tuh. Oh iya, ini gue. Gue sini perannya jadi siapa, coba tolong ingetin. Jadi Pinkan. Oh, Pinkan. Gue jadi keselak ya, sorry, gue minum dulu jadi batuk. Iklan. Sheshe. Oke, ini lewat itu adegan awalnya adalah gue lagi main-main, bukan main sih sebenarnya, lagi nyetir mobil ya. Oke, lagi nyetir mobil. And then apa yang lo mau tanyain dalam adegan ini, yang pendapat lo? Ya pendapat lo gimana sih cara pengambilannya, apa tuh? Ini Di adegan ini tuh ada dalam film itu ada adegan apa aja sih? Nah, lu kalau nyetir kayak gini tuh, itu ada orang di dalam. Yang kamera gitu, atau enggak kameranya itu ditaruh apa ada orangnya itu? Kalau misalkan kita lagi ngobrol di dalam mobil itu pasti harus ada kamera lah. Tapi kan kameranya ada yang ditempelin di steger itu tuh. Jadi taruh di pintu, di pinggir pintu. Nah terus itu kayak ada gigitannya begitu. Nah jadi kameranya di sini, jadi terus sambil ngikutin begitu. Gitu. Nantilah lo harus ikut dulu terjun syuting di Hollywood. Hollywood lagi Banking lanjut. Banking. Oh, menabrak bencong. Itu make up namanya bencong rosa. Bukan, ini ada bencong. Emang ada rosa itu. Tuh. Masa lo lupa sama temen dulu nyebong? Oh, rusak. Tapi itu beneran nggak? Nggak ya? Oh enggak, itu orang artnya itu ada dia bikin spare part yang palsu lagi ya, spare part yang bohongan, terus langsung dirusakin aja. Jadi begitu ceritanya. Seakan-akan beneran gitu. Seolah-olah, namanya kan juga acting ya. Namanya kita dalam kehidupan sehari-hari pun kita juga pasti berbohong kan. Misalnya kita mau izin sekolah nih sakit. Aduh, Pak Guru, Bu Guru, aku sakit nih Pak, mencret, begini-begini. Kan kita acting tuh, bagaimana supaya orang ngeliat kita, oh iya dia bener sakit ya, oh iya dia bener, dia bener mencret, berak-berak kan, kayak begitu. Namanya juga acting kan. Kayak lu gak pernah bohong aja, gak usah so suci deh jadi orang. Banking. Kayaknya dalam kehidupan kita Banking nggak? Banking nggak? Hari itu adalah kegiatan yang harus kita lakukan. Banking. Cerat. Misalnya bohong pers, aduh gue lagi nggak ada dutrek nih, bantuin gue dong, begini gitu. Tapi begitu lo minta dutrek, sorry ya, gue nggak punya uang gitu. Enggak sih.
Nggak ada juga uangnya. Oke. Udah, Lanjut lagi ya. lanjut. Itu adegannya terlalu simple lah. Yang mana yang menurut lo tuh yang Pikan ini kalau nggak salah yang gue hamil ya. Penyakit kanker kulit ya. Sakit kanker. Oh, kanker itu adalah kantong kering. Banking. Bokeh dong lu. Bokeh maksimal. Banking. Lalu. Oh, jadi ini lu takut sama ayah lu di sini gitu. Iya, karena dia kan adalah wanita kaya raya, wanita yang kaya. Tapi dia punya penyakit kanker. Sakit kanker. Jadi apa namanya? Nggak semua orang tuh bisa bahagia ya, walaupun kita kaya tapi ternyata gue mengidap sakit kanker. Di film jangan ambil nyawaku sebagai Pinkan maksud gue. Lo nggak komen rambut gue udah dikeriting gimbal begini? Oh, iya. Lo kok belum muji-muji gue sih, aduh. Oke, jadi gue baru menyadari loh. Gue baru menyadari ternyata rambut. Mbak Reti itu ala-ala. Ternyata ala-ala gitu. Europe ya? Eropa enggak? Oh enggak, bukan. Ini gue tetap di Turkish. Oh, Turki. Bebas kan? Oke. Jadi hidupnya itu gue waktu menerima skenario ini adalah gue jadi Pinkan ini orang gadis yang kaya raya, yang cantik tapi dia punya cancer dan dia sampai hamil apa enggak sih? Sampai. Punya anak. Iya, sampai dia berjuang untuk anaknya. Ini udah gatal-gatal nih. Iya, itu gatel. Jadi kan gue berpikir, oh ya ampun Tuhan, ternyata hidup itu nggak sempurna ya. Walaupun gue kaya, gue punya segalanya, laki-laki mau ngejar-ngejar gue, tapi itu ternyata tuh gue sakit cancer. Jadi begitu maksudnya. Mungkin ada ya atau gimana ya, atau mungkin ini cerita fiktif ya, tapi buat gue ini ya itulah dramatisnya. Jadi cewek kaya, punya harta tapi dia sakit, penyakitan. Nah ini nih Nah, kita ini bengkel. oh bukan. Nah ini gara-gara mobil gue tadi tabrakan itu kan, ketabrakan, dan terus akhirnya ketemulah sama Akang Temi, begitu. Dan terus akhirnya disuruh untuk ngebenerin bumper ban-nya, dan terus setelah itu akhirnya ya udah, akhirnya mereka kan jatuh cinta kan, cememeu cewawau. PDKT gitu. PDKT dengan banyak kata-kata. tolongin dong. Tapi gue keren banget ya di sini, cuma pakai celana jeans sama baju Keren, apa baju simple gitu. baju keras Shanghai, nggak terariweh kepala ruguhnya. Oke, next yang mana lagi kira-kira adegan yang perlu kita bedah, perlu kita olah? Kok bedah? Emang kita operasi? Next yang mana? Coba, kayaknya ini masih terlalu simple ya. Nih adegan yang paling dramatis itu yang ini si Pinkan ini karena dia anak semata wayang ya, jadi dia ini sangat disayang, sangat ketakutan, maksudnya kan dia nggak boleh keluar, nggak boleh kemana-mana, nggak taunya dia malah nakal, bandel, terus akhirnya dia pergi, dia nabrak mobil bapaknya. Jadi begitu bokapnya pulang dia ngumpetin masalah mobilnya itu, padahal si mobilnya nabrak. Banking nggak tuh? Kayaknya ini adegannya terlalu simple ya. Terlalu simple. Oh, ini gue lagi sama Denia ya sebagai pembantu. Tuh, jadi dia sering kambuh si Pinkan ini. itu rasanya gimana sih, gatal? Seakan-akan gatal gitu. Seakan-akan ngerasain nyeri atau apa, cuma nggak ada yang tahu kan, kita kan nggak tahu. Gue kan nggak pernah sakit kanker, terus sutradaranya nggak ada yang tahu gimana sih kalau kanker ini, karena kan ini bukan film. Jadi kalau misalkan film itu harus diadakan penelitian kan, harus diadakan apa namanya, observasi apa namanya, kalau kita terjun langsung ke lapangan tuh Apa tuh? Survei membuktikan. evakuasi. Kok Evaluasi. Ejakulasi dini. bukan, itu namanya pensiun dini atau masturbasi. Atau erosi ya. Coba lihara. Oh, ini kenapa nih? Kumat, dia itu udah kambuh. Kalau dia udah kambuh begitu.
Oh, yang jadi bokap gue Hairil GM. Terus Denia itu jadi pembantu. Dia hanya sedikit kelelahan. Oh, Tapi punggungnya sering kan? Sama ini sama satu lagi namanya Al Indra, cuma jadi adegan untuk peran dokternya. sekarang saya akan buatkan resep. Tapi Nah, jadi itu dia bikin kambuh. kelelahan. Iya, terima kasih dokter. Ini yang mulai Dan kau mengesankan. pasti akan Mengapa? Nah, ini dia tuh udah mulai jatuh cinta. Sama siapa sih nama peran cowoknya? Andika. Oh, Esa Andika ya. Andika alias Atemot. aku Andika. Heeh. Oh, ini udah mulai jatuh cinta ya. Udah mulai jatuh cinta, gadis kaya dengan laki-laki miskin. Aku ini. Ya, orang tuanya pasti kan nggak setuju ya. Tapi dia tuh sampai hamil nggak sih sebenarnya? Lu lupa nggak? Lupa lah, karena udah lama. Semakin erat kau Kan ada di ending nanti ya, lihat. maka kau akan merasa sakit. Tuh akan merasa sakit. Kau harus mau melepaskan. Jadi begitu. Jadi sebenarnya cinta mereka terlarang ya karena si perempuan ini kaya dan mengidap penyakit juga. Sampai akhirnya kan cewek ini mau kan dia hidup miskin kan. Demi laki-laki. Demi cinta. Makan tuh cinta hari gini. Itu tapi zaman dulu ya, sekarang sudah nggak ada ya begitu-begitu ya. Oh, gue tahu, gue baru inget. Dia sampai punya anak ya, tapi dianya hidup kan. Yang divonis mati, tapi ternyata dia hidup. Pergi berhubungan lagi sama kamu. Pergi. Tuh, Aku meninggal. Pergi. lihat sampai ada satpam-satpamnya kan, saking rich woman, Berapa kali saya bilang kamu jangan injak rumah saya? wanita yang sangat kaya. Tapi itu hanya di sinetron ya. Kamu antar saya. Saya tidak akan pernah mengganggu putri om lagi. Selamat om. Om punya putri yang baik. Tuh sampai diseret-seret sama security-nya, disuruh keluar. Apa yang di sini? Sampai memohon-mohon lah ya. Tapi yang gue inget sih, kan dia tuh nggak boleh menikah. Karena kalau menikah itu pasti akan hamil. Nah iya, Dan bapaknya itu nggak boleh anak itu hamil ya. Karena kalau hamil pasti akan mati guenya. Si pingkannya bukan gue ya, gue masih hidup. Si pingkannya mati. Ya tapi akhirnya kan namanya juga kan kita kan dalam dunia nyata itu kan namanya itu ada kuasa Tuhan ya. Umur orang itu kan di kuasa Tuhan ya. betul. Si Pingkan itu tetap mau memperjuangkan anaknya. Toh buktinya endingnya kan dia juga masih hidup kan. Jadi kan mungkin dokter hanya bisa memvonis, tapi kan dalam kenyataannya kan dalam sinetron ini ya maksudnya tetap aja kan dia bisa hidup. Semua kan tetap ada di tangan Tuhan. Semua tetap campur tangan Tuhan lah ya. Kok gue seakan-akan ini kisah nyata ya. Maafkan saya. Padahal gue mainin fiktif loh. Saya juga berharap Jadi begitu kayak misalkan lo divonis nih cancer. Umur lo tinggal 3 bulan lagi. Tapi karena lo punya semangat, lo punya ini, lo punya orang-orang yang support lo. Jadi lo bisa hidup sampai 2 tahun, 3 tahun lagi, who knows. Walaupun lo udah divonis mati, tapi kan banyak yang kayak begitu, bukan cuma Keajaiban Tuhan. bukan cuma jadi pingkan aja, tapi banyak di kenyataannya tuh yang begitu, yang udah divonis, udah dijatuhkan vonis, terus tapi dia masih bisa hidup, masih bisa terus hidup, apalagi ini ya. Nggak boleh hamil, tapi akhirnya si pingkan tuh bisa hamil juga. 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 Saya nggak mau ngeliat Andika tersiksa. Nah, oh ini adegan ini lagi sama Denia ya. Jadi anak majikan, anak bos sama pembantu. Itu namanya Andika mencintai Mas Andika. Tuh, tapi dia Kali ini memperjuangkan cintanya, mempertahankan cintanya susah banget ya. sudah non, jangan nangis ya. Sedih ya ceritanya. Tuh penyakitan, sakit. Tapi sebenarnya sih ceritanya kalau mau dibikin panjang tuh lebih bagus ya. Harusnya mukanya tuh jangan begini, tetap kan ada orang kaya yang mindahin rumah sakit ke rumah, ngerti nggak? Ada kan? Jadi orang kaya yang dia mau ngurus anaknya walaupun cancer atau apa, atau ngurusin orang tuanya tapi di rumah karena itu adalah orang yang saking kayanya. Jadi dia semua urusnya di rumah, dia panggil dokter, dia panggil suster. Kalau ini masih nanggung-nanggung kali kayaknya. Usir dia nih. Kasihan. Lagian kalau misalkan sakit begini, kalau gue yang ngedirect sih nggak akan kayak begini, akan lebih pucat dan akan lebih bajunya akan gue akan bikin lusuh walaupun dia orang kaya tetap
sudah Tetap pakai gaun tapi bajunya lusuh. Ini udah mulai disetujui nih. bahwa kebahagiaan cinta kamu Hah? Udah mulai direstui. Kayaknya sih. Karena Tapi udah dengan syarat nggak tidak boleh hamil. nggak boleh tek dum tralala. Papa mohon maaf sama kamu. Kalau ini masih sangat kelihatan cantiknya ya. Sekarang juga kan? Kalau gue akan bikin dia mukanya lebih pucat lagi, lalu kemudian tetap dengan nggak apa-apa lah pakai daster atau pakai gaun tapi lu kelihatan mewah. Makasih ya, Pak. Tapi sakitnya tuh mewah pakai gaun. M-banking. Nih. Next yang mana lagi? Kayaknya yang lain simple-simple pernikahan itu udah biasa. Gue udah sekian puluh juta kali menikah. Lanjut. Yang mana lagi? Yang lebih seru. Ini. Oh, malam pertama. Malu-malu kucing, jinak-jinak merpati, M-banking. Pasti pakai minyak sayur. M-banking nggak tuh? M-banking nggak tuh? Ini malam Cucok nggak? pertama nih. M-banking nggak tuh? Ini malam Cucok nggak? pertama nih. Oh, ini malam pertama malu-malu kucing. Bayangin loh, punya segalanya tapi lo divonis mati, sobat. Tapi itu, karena dianya gigih. Ingin memiliki anak gitu. Bener-bener rasa cinta itu lebih besar ternyata dari rasa sakit yang dia rasakan itu. Dia mau ngasih anak untuk suaminya, nggak apa-apa lah nanti setelah itu dia mati, yang penting ada anaknya, ada penggantinya. Tapi ini kayaknya lu dia agak-agak gimana? Cucok deh, sinetron banget. Oh itu pengarahan dari sutradaranya lah. Sutradara kayak Nepsong ya. Basah nggak? Kayaknya lu deh yang nyosor ya. Basah kan? Basah. Kayaknya banjir. Banjir lokal lah ya, M-banking. Jadi tempatnya. Hujan setempat. Bocah ngerti aja ya ini ya, M-banking. Tuh, Teminya nggak mau tuh. Iya nggak mau lah. Udah basah. Udah basah, udah kelewong jangan-jangan. Gue curiga jangan-jangan dia udah kelewong lagi. Tuh, padahal walaupun dia sakit-sakit dia tetap tetap pengen ngerasain di treatment yang lebih, di treat yang lebih. I want you treat me more, maksudnya apa ya? Pengen diperlakukannya seperti orang normal lah, jangan seperti orang sakit, seperti orang sehat maksudnya. Kamu pasti punya perempuan lain di luar selain aku, iya kan? Tuh kan, sampai akhirnya dia paranoid sendiri kan, Punya perempuan lain di nggak mau disentuh, nggak mau di ini, Kenapa kamu harus nikahin aku, Dika? karena dia udah janji kan. Tapi lo kalau kayak begitu lo sedih gak sih? Misalnya nih lo, Sedih gitu. kalau lo misalkan lo yang sebagai tokohnya Akang Temi, Akan sedih sekali ya. Karena kan mencintai seorang wanita yang kita cintai ternyata penyakit. tapi kan dari awal udah tahu, maksudnya bukan pas saat setelah nikah baru lo bilang. Kita dari nol bersama, dari nol. Kalau kita dari nol bersama nih, tiba-tiba tahu gitu kan penyakitan, ya kita harus setia gitu. Insya Allah setia. Dari situ aja coba, karena gue udah rada-rada lupa inget ya apa yang terjadi pada Pinkan. Mohon maaf ya kalau misalkan ada nama yang sama Pinkan, ini bukan menyinggung atau apa, ini adalah cerita fiktif belaka. Jadi si Pinkan ini tuh dia nggak tahu kalau misalkan dia sakit, jadi keluarganya itu menutupi kalau dia sakit. Oh. Jadi selama ini dia bolak-balik ke dokternya datang, dia sama pembantunya itu yang si Denia itu jadi pembantu tuh gimana? Belum dikasih tahu penyakit apa. Nah ini baru tahu nih. Ini meweknya gue suka di sini ya, Bang. Bibirnya apa? Coba tolong di zoom. Masih bisa nggak? Masih bisa. Coba dong lihat bibir gue. Udah Pak, masih cocok. Masih cocok. Bibir Eka kayak pakai silikon tuh. Pakai silikon, bibir Eka 2 liter.
Ini kayak beneran banget tuh Beneran apa sih? nangisnya. Bukan? Nah ini nih, ini apa nih? Oh ini mau malam ewes-ewes. Karena dia udah pada tahu dua-duanya nih. Saya maafin aku ya. Aku sumpah sama kamu. Aku Oh, Romantis banget. langsung digebuk. Saya maafin aku ya. Ini udah tahu nih. Tampar nih. Galak ya. Karena gak seharusnya Oh ini dia baru tahu nih. dengan perempuan sekarat. maksud kamu Oh jadi dia menikah dengan perempuan sekarat, harusnya dengan perempuan 3 karat atau 4 karat. Emas dong. Berlian kali ya. Res. Ini adalah senyum palsu ya. Senyum kepalsuan. Ini udah mau nih. Kayaknya udah basah lagi. Aku lagi, Dika. Tuh. Ayo kita cememeu ya, cememeu, cewawaw. Ayo cememeu. Cememeu ada yang tahu nggak artinya? Cememe itu apa ya? Ayo udah lah, itu nggak usah perlu tahu lah. Udah terus lanjut lagi next. Sampai akhirnya cumi-cumi ya. Dika. Tapi sebelum aku mati bahagia Bagus ya. suaminya. Kalau zaman sekarang tuh kalau udah nggak ada lagi film yang bukan film FTV yang kayak begini, jadi akhirnya ganti trennya sama drama Korea ya. Drama Korea tuh begini. Sekarang nggak ada sih yang bikin kayak begini. Baper ya. Aku mohon sabar. Nggak ada. Bukannya gue mau ngomong bohong atau gimana ya. Penggantinya ini adalah drama Korea yang bikin orang sampai termehek-mehek, sampai orang termewek-mewek kan. Coba, mana ada lagi? Nggak ada lagi yang ceritanya hampir sama kayak begini. Mau nih. Mau. Aku mau, Dika. Pewangnya udah getres, aku mohon. Udah gatel ya. Udah getres pewangnya, si perempuan kayak itu gatal dia docom. Pengen ngerasain, in the high, in the grand, in the roll. Tuh, aku mohon. Garap sama sepetaku Dika. Getres banget ya si Pinkan ini ya. Aduh, perempuan kayak itu gatel. Hamil nih. Oh, langsung take dun tralala. Langsung ulah perutnya buncit, langsung 9 bulan. Mimina. Dia nggak tahu kalau dia nggak boleh butati. Mimina. Oh, ini sama pembantunya lagi Denia. Oh, ganti-ganti coba ini kayak adegan hamilnya udah biasa. Ini dimarahin nih. Ya dimarahin karena kan dia harus tahu kalau dia tidak boleh hamil. Tabahkanlah hati hamba ini. Tabahkanlah hati hamba ini dalam menghadapi. Dia mau kasih tahu kalau dia itu hamil. Dikiranya itu berita bagus, tapi ternyata berita yang sangat menyedihkan kan? Bener nggak tuh? Harusnya jangan sampai hamil ya kalau itu udah janji. Tapi nggak bisa sih, dia kan nggak tahu ya. Ini anugerah dari Allah. Sebentar lagi Papa mau punya cucu dan Tuh. menjadi kakek, ya kan, Pak? Dia ngarang-ngarang ya si Pinkan ini. Udah. Udah mau ending, udah mau selesai, tapi dia ngarang-ngarang. Papa, Gimana ya kalau misalnya kayak begitu ya? Papa jangan marahin Dika ya. Kalau gue ya, kalau misalkan gue kayak begini, gue kayak Raya, gue udah divonis mau mati, gue akan senang-senang dulu. Senang-senang belanja-belanja, jalan-jalan, sorry. Terus gue bos, lu nggak usah. ngerjain orang. Terus apa lagi itu? Udah semua, udah gue jalan-jalan kemana-kemana, terus tiba-tiba gue belanja-belanja, udah tinggal mati doang. Sebelum mati barang-barang gue tolongnya di Senang dahulu senang-senang dahulu dong. mati kemudian. Pasti mati. Tapi di Pinkan ini nggak mati dia, hidup. Ini lo buang obat nih. Coba gimana rasanya kalau lo hamil tapi lo harus terus makan obat? Tapi ini nggak diminum kan? Nggak diminum. Karena bisa membahayakan bayinya. Jaga buat naik. Oh iya. Karena kan dia sakit cancer sama sakit kandungan pasti obatnya beda dong ya.
Sekarang kan ada obat kalau lagi hamil, mungkin ada obat yang boleh. Ada obat yang boleh dikonsumsi, ada boleh obat yang hanya takarannya dosisnya dikurangin misalnya kan ada kan yang begitu. Tapi kan gue nggak tahu ya, gue bukan dokter loh. Kalau ini sih udah biasa ya, cuma kurang sedikit dramatis. Kok di situ sih? Oh ini sekarat ya. Si Pingkan ini saking pengennya dia punya ani-ani ya. Pingkannya, Pak. Pak, Papa jangan salahkan Pingkan, Pak. Sekarang sih. Tidak, Tapi nggak taunya dia selamat ya. kan. Maafkan Papa, nak. Ini Tuh sempat sekarat ya. Kesian ya. Pingkan, bangun, Pingkan. Pingkan. Setiap manusia mempunyai batas untuk menahan rasa sakit. Tuh sekarat. sekarat. Lo nggak 6 krat atau berapa krat? 6 krat lah atau berapa krat? Kok dari tadi kaki gue kayak ada semutnya ya, tapi gue nggak tahu tuh. Ini nangis bener gak nih? Tamat. Oh itu dia nangis benar. Dia Akang Temot itu ada beberapa sinetron yang dia memang bener tangis beneran. Yang kalau nggak salah ini sama satu lagi yang gue bilang Sakratul Maut itu yang kemarin gue jadi Lili. Jangan biarkan aku pergi. Sayang. Karena oleh direktur itu ngarahin kita. Jadi lo harus bayangin dong kalau misalkan lo punya istri ini cuma satu, terus lo tuh akan kehilangan istri lo. Lo bisa nggak ngebayangin kalau lo ada di posisi dia gimana? Terus sementara lo pengen anak lo, tapi lo istri lo akan mati. Tapi dia pakai bahasa Mandarinnya, tapi si penerjemahnya itu yang menjelaskan. Bapak siapa lupa gue? Yang penerjemahnya? Selamat. Kok pas lama sih? Blow on. Suka sekate-kate deh. Lupa gue. Bukit penerjemahnya namanya Pak Jimmy. Oh, Pak Jimmy. Yang banking, kalau misalkan itu namanya Kamandanu. Wang Ci. Wang Ci. Nah, jadi dia tuh sama gue kalau menggojok itu Revi, kamu tuh begini adegannya. Kamu tuh lagi mengalami ini, begini. Kamu tuh lagi marah, kamu tuh lagi mau disiksa. Terus kayak misalnya tapi kayak apa tuh yang Carmilla ya? Yang sama Mbak siapa yang sama Feby ya? Yang sama Feby terus tuh akhirnya jadi tuh bener-bener kita tuh seakan-akan seolah-olah gue jadi dia. Jadi itu bukan diri gue lagi, maksudnya ngerti nggak? Ngerti kan? Jadi si tokohnya itu, karena kalau gue jadi diri gue nggak akan jadi lah. Ya, bayangin aja kan nggak mungkin kan kayak sekarang kita seneng-seneng. Kayak tadi gue nangis, nggak mungkin dong. Misalkan gue lagi seneng di rumah terus tiba-tiba di lokasi disuruh nangis kan nggak mungkin. Berarti itu kan bukan gue kan. Gue harus berperan jadi orang lain. Harus masuk rohnya si cewek itu harus masuk. Emengking. Oke lanjut. Ayo. Ini udah mau ending nih. Ini udah mau ending. Sudah cukup, jangan ditarik. Jadi memang yang namanya seorang director itu mengarahkannya harus Terima kasih. lo ini seorang ini dan lo tuh harus begini, keadaannya tuh begini. Kan bapaknya kan ngiranya tuh meninggal. Nggak taunya dia hidup. Taunya hidup. Kaget ya. Nah ini keren sekali. Keajaiban. Keajaiban ya. Papa. Dan dia masih lucu ya, sehat. megang anak lucu. Lucu. Jadi begitu. Jadi yang namanya kita berperan depan kamera itu. Jadi saat depan kamera itu bukan gue. Tapi gue sebagai sepingkan. Kalau misalkan gue nggak bisa memerankan jadi dia, ya berarti gue nggak berhasil. Coba lo bayangin aja, gue harus Tuh. bayang. Gimana tuh? Ini terjadi. Dokter. Bagaimana ini terjadi, dokter? Setelah Tuh. kami mengoperasi Pingkan Adalah mukjizat ya, mukjizat Tuhan. ternyata keadaan Pingkan semakin baik. Dan setelah keadaannya agak membaik, kami mencangkokkan ginjalnya yang rusak. Dan Oh, ternyata keadaannya juga semakin membaik. Tapi bukan itu yang bokapnya sendiri aja sampai terheran-herannya kok dia bisa selamat ya, dia bisa hidup. Katanya kan udah divonis mati kan. yang diderita oleh Pingkan turun menjadi stadium 1. Kami para dokter tidak akan bisa mengerti sama sekali.
Mungkin ini mujizat Tuhan, Pak. Mukjizat. Mukjizat Tuhan. Papa, sekarang percayakan pada keajaiban Tuhan. Ikut Opa ya. Punya cucu, keren sekali. Selesai, cantik sekali Pinkan. Sayang, ini Mama nak. Saya itu kan waktu koma kan Cece kan posisinya kan melek mulu. Melek terus tuh. Nah itu gimana tuh? Pegel apa enggak? Apa gimana ini? Oh pegel, gue pegel sambil gue misalnya posisi udah tiduran kan. Ini kan pakai ini. Woi cepetan dong kalau kalau misalkan belum exit ngomong. Ya, entar dulu belum, tahan bentar, tahan pong. Udah belum? Udah, oke kita mau take, udah bengong baru belum. Udah begitu, kalau enggak kan yang bengong tuh gue. Bengong kan kayak orang nerawang nggak tahu kemana-mana. Udah begitu. Kadang-kadang suka iseng ya, padahal udah cut, gue nggak kedengeran. Udah cut belum sih? Udah cut. Udah begitu ceritanya. Udah ya. Jadi pakai kode-kode semua, ada kodenya. Jadi sebelum itu ngomong santai-santai, kalau udah. Lagian kan cuma diambil berapa second doang kan, kayak tadi cuma begini berapa second, paling 3 second, 1, 2, 3, 4, 5, udah selesai. Udah begitu doang. Udah filmnya udah selesai, Pinkan udah selesai. Ini ngapain nih, ada binatang apa lagi ini? Baiklah. Ya. YouTube Review berhenti sampai di sini. Kita nunggu selanjutnya judul-judul yang akan datang. Bye bye.